Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga ke-17. Kolose pasal ketiga ayat yang kelima hingga ke-17. Saudaraku, kita tentunya pernah mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa karakter seseorang besar dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Sehingga sama halnya dengan kisah pemuda dari satu desa yang hidup dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Pemuda ini adalah pemuda yang rajin, yang aktif, yang taat kepada Allah, dan hidupnya berkenan. Tetapi karena tadinya dia hidup dalam kondisi yang biasa saja, dia memiliki rencana untuk pergi merantau dengan maksud mencari pekerjaan dan untuk memperbaharui kehidupannya sehingga lebih baik. Setibanya di rantau, ia dengan gigih setiap hari mencari pekerjaan dan tidak butuh waktu yang lama. Karena kegigihan dan ketekunannya berdoa, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di bank. Singkat cerita, kehidupannya pun berubah membaik dan berkat yang ia terima melalui pekerjaannya juga cukup bagi kehidupannya. Tetapi ada yang juga berubah dalam kehidupan pemuda ini. Karena dalam lingkungan pekerjaannya, teman-temannya suka sekali menghabiskan waktu bersama teman-teman dan bersenang-senang di luar, sehingga ia ikut terbawa dengan lingkungan pertemanan rekan kerjanya. Jadi pemuda ini sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk nongkrong-nongkrong, untuk pergi ke diskotik, dan mencoba minum-minuman beralkohol. Sehingga yang tadinya dia hidup berkenan kepada Allah, sekarang dia menjadi hidup dalam keinginan dunia yang tidak benar di hadapan Allah. Dan dia juga tidak lagi memberikan dirinya untuk lebih dekat kepada Allah. Melalui kisah cerita ini, kita juga dapat melihat bagaimana keadaan kita di dalam kehidupan saat ini. Mungkin kita pernah berada dalam situasi dan kondisi di mana kita ada dalam posisi itu. Kita mengatakan bahwa kita percaya, kita anak-anak Allah yang mengikuti Kristus, tapi dalam kehidupan kita tidak menunjukkan cerminan sebagai anak-anak Allah itu. Begitu juga dengan para remaja ataupun muda-mudi yang lebih cenderung dapat terpengaruh kepada pergaulan atau lingkungan yang tidak baik. Karena pada masa ini, remaja atau muda-mudi adalah masa di mana mereka mencari jati diri, di mana mereka itu lagi banyak rasa ingin tahunya, ingin mencoba banyak hal, ingin tahu bagaimana keadaan ini, bagaimana jika saya kesini. Sehingga ketika mereka bertemu dengan lingkungan pertemanan yang tidak baik, mereka dapat ikut terjerumus karena mereka tidak mampu memprotek diri mereka dan membatasi diri mereka dengan lingkungan yang tidak baik itu. Mungkin kita jika ada yang bertanya pada kita, apakah kita pengikut Kristus, kita dengan yakin mengatakan iya. Tetapi pada kenyataannya belum tentu dalam kehidupan kita melakukan seperti yang kita ucapkan. Saudaraku, jika kita membaca kitab Kolose ini, kita akan menemukan jemaat Kristen di Kolose adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih dan memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal melalui pemberitaan Injil yang telah mereka terima. Akan tetapi ternyata ada sebuah masalah yang timbul di dalam jemaat tersebut. Itu lahir dari guru-guru yang memberikan pengajaran yang tidak benar. Sehingga mereka dikatakan jika mereka ingin mengenal Tuhan,
dan mendapatkan keselamatan yang sempurna, mereka juga harus menyembah roh-roh yang ada di alam semesta ini. Sehingga mereka terpengaruh dan tercerminlah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi mereka masih saja dipengaruhi dan hidup dalam kehidupan kebiasaan yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa dalam kelahiran baru mereka juga harus menghidupi realitas yang baru. Sehingga dapat kita lihat di dalam kitab Kolose bahwa Paulus menasehati jemaat Kristen di sana untuk mereka mematikan keinginan duniawi mereka. Itu artinya bahwa walaupun mereka telah lahir baru, tetapi mereka masih terus berjuang untuk hidup di dalam kebaharuan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup baru adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Tetapi pembaharuan itu harus kita pelihara, harus kita hidupi di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Firman ini mengatakan bahwa kita yang telah bersama-sama dibangkitkan dengan Kristus harus menanggalkan manusia yang lama dan menuju menjadi manusia yang baru. Di sini artinya saudara bahwa harus ada proses meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu dan menuju hidup yang baru. Lalu pembaharuan apa sebenarnya yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Dan apa saja hal yang harus kita singkirkan, kita tinggalkan dan kita matikan dari manusia yang lama atau kehidupan yang lama? Firman Tuhan di dalam Kolose sudah jelas mengatakan dalam ayatnya yang ke-5, ke-8 dan juga ke-9, bisa kita lihat bersama-sama bahwa dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, dan juga rasa amarah di dalam diri, kegeraman, niat-niat jahat, fitnah, dan ucapan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Dan ada satu pengalaman saya secara pribadi bahwa ketika saya di rumah itu bersama orang tua saya tidak diizinkan untuk mengucapkan kata-kata kotor. Jadi suatu ketika ada saudara perempuan saya, ini membuat saya merasa sangat kesal. Dan dengan spontan saya mengucapkan perkataan kotor, hanya satu kata saja. Tetapi di situ ibu saya mendengarnya dan langsung menghampiri saya. Karena saya merasa ketakutan saat itu, saya jadi berlari keluar rumah, jadi seperti dikejar-kejar. Nah dari situ ketika saya marah, saya tidak mengucapkan kata-kata kotor. Hanya saya lebih ke ya cerewet, ya nggak dumel, seperti itu. Dan kemudian apa yang harus ada di dalam diri kita sebagai manusia-manusia yang telah dibaharui? Sudah dikatakan dalam firman ini juga pada ayat yang ke-12, kita sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah Tuhan dan telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus melalui kemenangannya, kita harus memiliki kasih dan juga pengampunan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang saat ini? Apakah kita sebagai anak-anak yang telah menerima kebangkitan Kristus, kita masih bergumul di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama yang masih mengikat kita untuk sulit berubah? Karena itu saudaraku, jika kita ingin hidup di dalam pembaharuan yang benar dalam Kristus,
maka kita perlu proses dan penyerahan diri secara total kepada Allah untuk dibaharui. Dan pembaharuan itu dapat kita tunjukkan melalui pertobatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan ini harus timbul dari hati kita dengan tekad yang sungguh-sungguh dan kuat untuk mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Perlu kita pahami bahwa pertobatan atau kelahiran baru itu adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan atau karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi untuk hidup di dalam pembaharuan kebenaran, kita membutuhkan tekad yang kuat untuk berubah. Jadi saudaraku, sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita yang telah bangkit bersama-sama dengan Kristus juga harus mengalami pembaruan hidup. Hal yang mudah saja, kata-kata kotor. Kita sering masih mendengar anak-anak Tuhan mengucapkan kata-kata kotor melalui mulutnya. Tentu pertobatan itu sulit, tapi jika kita dengan yakin, kita pasti mampu. Dan kita akan bisa, karena itu kebiasaan, kita akan bisa meninggalkan itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita dulunya hidup dalam kemarahan, kegeraman, ucapan-ucapan yang kotor, itu mari kita tinggalkan. Mari kita tanggalkan manusia yang lama itu dan hidup baru di dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita bertemu. Mari kita sama-sama menghidupi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat